Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang peran pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pasar. Dari ekonomi klasik, pasar dianggap sebagai sistem yang paling efisien melalui mekanisme invisible hand. Artinya, jika setiap individu mengejar kepentingan pribadi, maka akan tercipta manfaat sosial bagi semua pihak. Tapi dalam kenyataannya, pasar tidak selalu efisien. Ada kalanya terjadi kegagalan pasar, seperti monopoli, eksternalitas, atau ketimpangan akses barang dan jasa. Karena itu, pemerintah perlu hadir untuk memperbaiki kekurangan tersebut tanpa mematikan mekanisme pasar yang sudah ada. Saya Wilan Raihan dengan ujian PM 068 mau menjelaskan tentang efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada efisiensi produktif, yaitu menghasilkan output maksimal dengan biaya yang minimal. Dan yang kedua, ada efisiensi alokatif, di mana sumber daya dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang paling penting. Dan yang ketiga, ada efisiensi Pareto, yaitu kondisi ideal di mana saat satu pihak dibuat lebih baik tapi tidak merugikan pihak lainnya. Nah, dalam sistem ekonomi yang sehat, pasar dan pemerintah harus saling melengkapi. Pasar berperan sebagai pengalokasi sumber daya melalui mekanisme harga, sementara pemerintah berperan sebagai regulator dan penyeimbang. Tujuannya adalah agar ekonomi tetap berjalan dengan efisien, adil, dan stabil. Contoh nyata hubungan pasar dan pemerintah dapat kita lihat dari program BPJS Kesehatan. Sebelum adanya BPJS Kesehatan, layanan kesehatan di Indonesia masih dikendalikan oleh pasar, sehingga masyarakat miskin sulit mendapatkan layanan yang layak. Pemerintah kemudian membuat BPJS untuk penjamin kesehatan nasional. Rumah sakit swasta tetap berjalan secara bisnis, tapi pemerintah memastikan layanan dasar tetap terjangkau bagi semua. Hasilnya, masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus mengefisiensi sektor swasta. Inilah yang disebut efisiensi sosial ketika peran pemerintah dan pasar saling melengkapi. Nah, contoh lainnya adalah kebijakan subsidi BBM di Indonesia. Kalau harga bahan bakar diserahkan sepenuhnya pada pasar, harganya bisa naik drastis saat harga minyak dunia meningkat. Hal ini tentu memberatkan masyarakat kecil dan bisa memicu inflasi. Karena itu, pemerintah memberikan subsidi BBM dan mengatur harga eceran agar tetap terjangkau. Langkah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi sambil tetap mempertahankan efisiensi pasar. Pasar tetap menentukan harga global, tapi pemerintah hadir sebagai penyeimbang agar masyarakat tidak terlalu terdampak. Namun, intervensi seperti ini juga punya risiko. Misalnya, subsidi yang salah sasaran atau kebijakan yang boros anggaran. Jadi, yang terpenting adalah menemukan keseimbangan. Kapan pemerintah perlu campur tangan dan kapan pasar harus dibiarkan bekerja secara alami.